sorry, tidak pernah naik pesawat, dan kedua itu sifat Fajar yang sering menghilang. Saya ditinggalkan di saat saya sayang-sayangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Gondrong di podcast. Malam hari ini saya akan membahas beberapa komentar penonton setia Bang Gondrong, entah penonton setia ataupun tidak setia, yang penting mereka setia hingga akhir. Seperti kata apa itu? Kenapa Bang Gondrong ini kayak bodoh-bodoh ya? Padahal memang bodoh sih. Begini ya, saya mau bahas komentar yang ada di YouTube sebelumnya, yang waktu saya buka suara akhirnya karena selama ini kan saya tidak pernah bahas tentang Fajar di konten saya, dan akhirnya saya meyakinkan diri untuk membahas Fajar di channel ini. Jadi ada beberapa komentar yang harus saya bahas tentang Fajar dan tentang Fajar dengan saya juga ya. Kalau untuk yang kemarin kan saya buka suara kenapa bukan Bang Gondrong yang berangkat. Nah, saya sudah ngomongin bahwa kenapa bukan saya itu karena alasannya ada dua hal sih yang paling inti dari masalah itu. Yang pertama kan saya tidak pernah naik pesawat. Tidak pernah naik pesawat, dan kedua itu sifat Fajar yang sering menghilang. Saya ditinggalkan di saat saya sayang-sayangnya. Saya mau bahas dulu itu tentang pesawat ya, tentang pesawat. Kenapa Bang Gondrong alasannya tidak mau pergi dengan Fajar karena takut naik pesawat, dan akhirnya Bang Gondrong kok bisa-bisa berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah, saya juga baru kembali dari Tanah Suci. Sebenarnya saya tidak mau bahas, tapi karena memang sudah ada di YouTube saya juga vlog-vlog saya waktu ada di Tanah Suci, Mekah dan Madinah, saya mau bahas juga. Kenapa tidak pergi dengan Fajar ke Jakarta? Alasannya tidak bisa naik pesawat. Akhirnya ke Tanah Suci bisa. Nah, alasannya satu, sebelum umroh itu ada, sebelum saya berangkat umroh, memang sudah ada chattingan di grup bahwa Fajar dapat chattingan dari Brownies, katanya gini. Alasannya kenapa saya bisa ke Tanah Suci kok di Jakarta saja nggak bisa. Oke, tak putar-putar, kayak otak saya tak putar-putar. Karena waktu itu Fajar sudah dapat chattingan dari Jakarta, saya belum dapat info bahwa saya harus berangkat umroh. Karena saya mau jujur di sini, karena ini real, kenyataan yang sedang terjadi. Bahwa saya pergi umroh setelah Fajar pergi ke Jakarta, saya pergi umroh. Kenapa? Karena itu bonus, itu gift dari salah satu toko yang sering saya endorse, sering saya live streaming, dan tokonya itu toko emas Bintang Emas. Saya dapat gift dari situ, dan ada tayangan saya saat saya live di sini. Mau pamit tadi? Oke, undi. Siapa sama kemudian? Oke, kemudian yuk. Oke, ada di. Oke. Sebelum dimulai, terang ada satu pengumuman bahwa owner Istana Emas bakalan kasih satu tiket umroh buat Bang Gondrong untuk umroh bareng umroh bareng Istana Emas. Jadi Bang Gondrong bakalan kita panggil untuk umroh
ownernya saat live, dan ini ownernya yang memberikan pengumuman bahwa saya diberikan tiket umroh gratis ke Tanah Suci. Ini dia. Dan itu setelah Fajar berangkat. Ya, kurang lebih itu setelah Fajar berangkat ke Jakarta, saya dapat giveaway ke Tanah Suci. Ada kopi masuk. Oke, thank you. Ini kopi dari Newbie Area. Tidak endorse, tapi kalau orang yang suka datang silakan. Ini tidak endorse. Jadi setelah saya dapat umroh gratis itu, dan owner dari toko emas Bintang Emas 2 minggu memaksa saya harus pergi. Bukan berarti saya setelah dapat gift, dapat tiket gratis umroh, saya langsung mau. Enggak. 2 minggu, dan itu diakui oleh owner dari toko emas Bintang Emas yang ada di Gorontalo. Itu diakui bahwa saya 2 minggu dipaksain. Saya dipaksa 2 minggu. Setelah dapat pengumuman itu, saya dipaksa jadi 2 minggu saya dipaksa untuk harus berangkat, harus yakin. Karena saya memang tidak yakin. Karena saya nanya sama mereka, kalau umroh itu naik pesawatnya berapa jam? Dibilangin dari Gorontalo ke Makassar itu naik pesawat kurang lebih 1 jam 20 menit. Oke, masih boleh. Terus ke Arab kapan? Itu besoknya. Kita transit dulu di Makassar, terus besoknya harus berangkat ke Madinah. Dan ternyata berapa jam? 12 jam. Disitulah saya menolak. Memang asli menolak. Tidak. Saya nggak mau. Artinya dalam bahasa Gorontalo, saya tidak mau karena 12 jam. Serius, saya tidak mau. Sampai 2 minggu, datanglah 2 minggu. Bang Gondrong harus pergi. Kapan lagi? Terus keluarga dekat, keluarga jauh sudah meyakinkan saya, dan beberapa owner juga yang anak-anak dari owner toko Bintang Emas sekaligus dengan Pak Haji, Ibu Haji, mereka memaksa saya harus pergi karena itu rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Kapan lagi kesempatan kita untuk orang berangkatkan loh. Bayangkan, karena saat itu kalau tidak salah puluhan juta lah. Ibu Haji ikhlas untuk memberikan gift itu atau memberikan tiket umroh gratis kepada Bang Gondrong, ikhlas lillahi ta'ala. Terus apakah saya harus menolak? Ini sudah 2 minggu loh, dan saya sendiri pergi ke rumahnya owner. Wajib, ini sudah 2 minggu loh. Saya memaksakan diri, saya yakin, oke, saya mau kasih tahu sama owner bahwa saya tidak bisa. Sudah 2 minggu mereka paksa loh. Wajib, saya memang belum bisa mau pergi, saya belum yakin mau pergi. Jangankan ini, sebelumnya saja Fajar dapat chattingan dari pihak Jakarta, katanya di grup saya harus menemani Fajar. Saya menolak karena alasan utamanya itu naik pesawat. Saya tidak mau. Jangan, karena kalau Bang Gondrong kalau tidak mau, Bang Gondrong kapan lagi? Ini tiket gratis sudah dipesan. Kalau Bang Gondrong mau tolak, otomatis batal atau dibatalkan gini. Ibu Haji, terus terang saya tidak pernah naik pesawat. Ibu Hajinya tertawa dengan saya. Hah? Belum pernah naik pesawat? Ya Ibu Haji, selama 37 tahun saya tidak pernah naik pesawat. Kok tiba-tiba mau naik pesawat langsung 12 jam di atas pesawat? Begini, kenapa belum pernah naik pesawat? Karena memang tidak pernah berangkat keluar kota untuk ngapa-ngapain. Karena saya memang cuma live streaming di Gorontalo, tidak pernah keluar daerah. Gini, kalau Bang Gondrong takut naik pesawat, kita tutorial aja. Bayangkan, Ibu Haji loh. Ibu Haji tutorial naik pesawat saja Bang Gondrong. Hah? Caranya? Bang Gondrong, nanti saya belikan tiket pulang pergi Gorontalo Makassar Gorontalo. Saya bayarin, itu tutorialnya Bang Gondrong supaya bisa tahu bagaimana naik pesawat. Masa begitu? Iya. Terus saya meyakinkan diri, oke,
saya bismillah, saya terima nikahnya. Iya Pak, terima nikah. Saya terima gift-nya, saya terima tiketnya, tiket umrohnya, dan saya selamat atau tidak, bismillah. Dan akhirnya Ibu Haji bilang, oke, kalau memang Bang Gondrong sudah yakin untuk pergi, itu tiket pulang pergi Makassar saya uangkan, insya Allah Bang Gondrong bisa pakai ke di Tanah Suci. Alhamdulillah kan, berarti double rezeki Bang Gondrong. Alhamdulillah, bukan menolak sih, tidak mengambil itu berangkat dengan pajak. Alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan rezeki juga oleh toko emas, Bintang Emas, dan beberapa keluarganya memberikan saya uang jajan di saat saya berada di Tanah Suci. Alhamdulillah. Dan itu vlog-vlognya ada, sudah saya upload itu vlog kayak vlog dokumentasi. Nah, itulah kenapa saya berangkat ke Tanah Suci itu. 2 minggu saya dipaksa oleh owner dari toko emas Bintang Emas. Itu sudah jelas ya, itu alasan utama. Nah, yang untuk itu sudah jelas kenapa saya ke Tanah Suci. Yang kedua, masalah endorse Pajar sering menghilang itu pasti ada alasannya. Nih, ada yang mau bilangan bahwa mungkin kepergian Pajar bukan tanpa alasan. Jika mau jujur, tidak jauh-jauh dari bisnis endorse yang kemungkinan hasilnya tidak sesuai harapan walaupun ada kontrak. Nah, ini yang saya mau klarifikasi lagi nih. Astagfirullahaladzim, mohon maaf, saya keceplosan kan. Gini ya, banyak yang tidak tahu, mungkin di luar dari kota Gorontalo banyak yang tidak tahu berapa sih biaya endorse live streaming di Gorontalo. Anda tidak tahu kan? Murah. Wajib. Itu kan Anda tidak tahu. Saya sekali live 6 digit 00002 200.000 sekali live. Tahun lalu 200.000 sekali live. Nah, saya mau kasih ke Pajar berapa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya mau kasih ke Pajar berapa dalam 200.000 sekali live? Nah, sebelum itu, dan Pajar sudah tahu, Pajar, Bang Gondrong bisa membantu Pajar dalam hal keuangan. Daripada Pajar ini jalan-jalan ke sini. Memang sebelumnya kan dia memang sering jalan-jalan. Nah, Bang Gondrong mau bantu Pajar untuk biar cuman beli rokok, beli makanan ringan, beli apa ini itu. Bang Gondrong akan bayar Pajar 100.000 satu hari. Ini saya mau buka-buka, saya tidak mau tutup, dan itu orang tuanya tahu. Sebelum saya ajak Pajar untuk live streaming bersama saya pergi ke rumahnya Pajar, dan itu Pajar jalan dengan saya. Ini supaya terbuka semua ya, supaya saya tidak akan jadi fitnah di luar sana. Ibu atau tante, mamanya Pajar saya mau kontrak selama 10 hari. Dalam sehari saya bisa kasih 100.000. Di luar uang rokok, di luar makan, di luar dia tinggal dengan saya, di luar misalnya saya kasih ini, saya kasih itu. Ini sebenarnya akan jadi ria. Cuman ini dalam keadaan terpaksa saya harus ngomong. Ibu, saya bayar 100.000 sama Pajar per hari. Tapi kita turun dari rumah, maksudnya kita mulai live itu turun dari rumah ke toko. Kita turun dari rumah itu jam 1 siang. Di toko kita jam live itu jam 2. Nah, ibunya Pajar, oke, kalau itu memang sudah seperti itu, silakan Bang Gondrong jaga baik-baik si Pajar. Salahkah? Inilah yang terjadi di dunia perfilman. Iya Pak, dunia perfilman. Inilah terjadi di dunia per endorse. Jadi orang yang di luar kota Gorontalo
di luar provinsi Gorontalo, mungkin ada yang mengira Pajar hanya dimanfaatkan. No, saya mau bantah itu. Saya mau bantah. Karena biaya endorse di Gorontalo sangat di bawah. Sekali live 200.000. Coba, ada yang bisa bantah enggak? Terus kalau 200.000 saya kasih Pajar berapa? Di luar itu 100.000. Kalau Pajar diundang podcast sana sini, itu Pajar punya. Bang Gondrong hanya bisa mengantarkan. Oke, dia ada job di mana teh Pajar? Di sana. Oke, jalan dengan Bang Gondrong. Ada job di mana teh Pajar? Oke, mari jalan dengan. Dan terakhir sebelum dia berangkat, saya masih kasih dia untuk nge-MC bersama saya, jadi host di salah satu tempat, yaitu di Newbie Area, dan itu acaranya dari kedai mie. Pajar, belum mau pergi ke Jakarta belum? Oke, ini malam masih ada job untuk Teh Pajar. Nih, uangnya cuma begini. Pajar mau ambil? Oke, Om Gondrong. Saya sempat heboh loh di sini. Jadi saya sebenci-bencinya saya, semarah-marahnya saya masih butuh Pajar. Saya marah, saya benci ke dia karena sifatnya itu. Tidak lain tidak kurang, sifatnya menghilang itu, tidak lebih dari itu. Dan dia tahu itu. Dia sempat berkomentar di kontennya saya yang pertama. Dia coba lihat. Dan dia sudah mengakui, alhamdulillah Bang Gondrong, ilmu menghilang saya sudah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah itulah Pajar. Alhamdulillah Bang Amit senior saya di Jakarta merasakan itu. Alhamdulillah Teh Pajar udah nggak kesana kemari lagi. Sampai Bang Amit sudah bilang, alhamdulillah Bang Gondrong, dia sudah tidak jalan-jalan lagi di sini. Dan komunikasi saya dengan Pajar masih baik-baik. Komunikasi saya dengan Bang Amit masih baik-baik. Jadi untuk teman-teman semua, apalagi yang akan kalian komentari tentang konten ini, silakan berkomentar. Insya Allah saya bisa klarifikasi langsung lewat konten ini. Oke teman-teman, masih ada lagi, apalagi yang saya akan membahasnya itu. Cuma dua itu. Kok tidak bisa pergi dengan Pajar gara-gara pesawat? Kok bisa ke Tanah Suci? Terus kedua, masalah ada yang bilang memanfaatkan Pajar dengan live endorse, tapi Anda tidak tahu berapa sih biaya berapa sih biaya endorse di Gorontalo? Mahal enggak atau murah? Ya, itulah yang terjadi selama ini. Jadi terus di Bolsel, saya pernah tampil di Bolsel bersama Pajar Setboy, dan itu wow. Jadi walaupun saya udah tidak kontrak lagi dengan dia, saya masih panggil dia. Dan ada yang mau tanya tentang kontrak saya dengan Pajar di Bolsel, silakan berkomentar. Berapa? Dan silakan berkomentar. Dan saya akan klarifikasi berapa saya bayar ke Pajar dan kenapa Pajar yang saya panggil. Oke? Nanti kita ini lagi bahas lagi. Oke? Terima kasih banyak, sudah 17 menit. Saya tidak akan potong, saya tidak akan skip. Cuman kecuali saya akan edit dengan hasil apa yang ada di sini. Apa yang ada di sini saya kayak ini itu. Ini konten tidak akan pernah saya potong dan tidak akan pernah saya edit suara, no. Real and kita ngopi yuk. Kita ngopi di Newbie Area. Ngopinya para anak-anak muda dan tua. Oke? Minimal maksimal senggol tong. Thank you, terima kasih banyak. Salam untuk Pajar Setboy dan Amit Gorapu serta sahabat saya juga Aldo Angio. Sukses untuk kalian di Jakarta, insya Allah kalian sukses di sana. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Gondrong, senggol tong.